Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Untuk kelas 11 ya. Ini materi kita sudah hentikan ya sampai Bai'us Salam. Nah, mulai pertemuan hari ini hingga selanjutnya kita hanya mengulang aja ya, murojaah, tapi penjelasannya pakai bahasa Indonesia ya, biar apa yang sudah Ustadz sampaikan kepada antum yang dengan versi bahasa Arabnya biar ini lebih antum pahami ya. Oke, kita sekarang murojaah untuk hari ini itu tentang baik salam ya. Ustadz gambarkan dengan bahasa Indonesia. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, baik salam, jual beli salam, jual beli salam. Oke, anggap ini pembeli dan ini penjual ya. Baik salam itu berlaku untuk memesan barang secara umum ya. Memesan barang secara umum itu maksudnya apa? Maksudnya seperti motor, mobil, meja, lemari dan lain-lain ya. Ataupun mesen bahan pokok ya, seperti padi ya, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi kita klasifikasikan bisa jadi barang pangan ya, dan non pangan gitu ya. Makanya pertemuan sebelumnya Ustadz menggambarkan yang pangan misalnya dengan memesan padi untuk tahun depan ya, beras ya, memesan beras. Kemudian non pangan memesan misalnya untuk motor atau mobil gitu ya. Nah, sah-sah aja sebenarnya. Baik salam tuh bebas buat mesen apapun, jual beli apapun itu bebas ya. Intinya gimana? Intinya seperti ini baik salam gambarnya. Si pembeli misalnya butuh sesuatu. Dia butuh apa nih? Mau butuh beras, atau misalnya kalau di pesantren biasanya setiap tahun itu butuh apa? Butuh lemari, atau butuh kasur ya, atau butuh ranjang ya, butuh ranjang untuk santri-santri baru kan begitu ya. Nah, anggap ini pembeli ini pondok nih ya, ini pondok. Setiap bulan Juli ya mesti datang santri baru ya enggak? Datang santri baru. Nah, pondok ini agar mendapatkan harga ranjang, kasur, lemari dengan harga murah ya, untuk tahun depan, misalnya sekarang tahun berapa nih? Sekarang tahun 2020. Tahun depan Juli 2021 pesantren Al-Irsyad 2 ya, itu akan kedatangan santri ya, sudah menerima santri sebanyak 200 orang misalnya nih kan gitu ya. Nah, kenapa pesantren melakukan baik salam? Karena biar mendapatkan barang dengan harga murah ya, dengan harga murah. Kemudian biar apa lagi? Biar mendapatkan jaminan untuk ketersediaan barang ya, biar untuk ketersediaan barang. Oke, paham ya? Jadi kalau antum masih bingung kenapa kita harus baik salam, nah gitu ya. Nah, pondok di sini melakukan baik salam untuk pengadaan pembelian ranjang, kasur dan lemari buat santri baru untuk Juli 2021. Itu biar apa? Biar pertama harganya murah ya. Kalau belinya nanti kan harganya naik tuh, harganya mahal tuh. Yang kedua, biar pondok itu mendapatkan jaminan ketersediaan ranjang, kasur, lemari ini untuk tahun depan. Kalau belinya nanti udah harganya mahal, kasurnya jumlahnya, ranjangnya jumlahnya, lemari jumlahnya nggak sesuai dengan permintaan kita ya, yang ready stocknya. Nah, makanya pesantren membuat baik salam. Nah, itu keuntungan buat si pembeli.
Sekarang keuntungan untuk penjual apaan sih kan gitu ya? Keuntungan untuk penjual apaan sih kan begitu. Lah, keuntungan untuk si penjual dengan baik salam ini adalah misalnya nih untuk pengadaan ranjang, kasur, lemari itu 150 juta, ya kan ya? Nah, di baik salam pembayaran 150 juta itu harus sekarang dibayarkan kepada penjual. Nah, sekarang nih bulan apa nih? Bulan Oktober, ya kan ya? Sekarang bulan Oktober. Sekarang bulan November ya. Sekarang bulan November 2020. Nah, November 2020 pondok memberikan 150 juta kepada penjual ya. Total pengadaan ini 150 juta. Penjual, nah ini keuntungan penjual nih. Penjual ketika menerima pembayaran ini itu boleh 150 jutanya itu boleh diputarkan dahulu ya. Boleh buat bisnis dulu yang lain. Nah, ya. Bisa buat bisnis yang lain, nah, sehingga menghasilkan keuntungan ya. Jadi penjual keuntungannya apa? Dia mendapatkan modal ya, karena pembayaran cash di depan ya. Dia mendapat modal sehingga dengan modal 150 juta ini dia bisa dia bisa alokasikan, bisa gunakan untuk bisnis-bisnis dia yang lain. Kemudian menghasilkan keuntungan yang lebih ya. Untungnya untuk penjual seperti itu. Makanya apa? Makanya biasanya ketika orang melakukan baik salam seperti ini, itu harga pengadaannya itu, harga barangnya itu lebih murah. Yang biasanya lemari itu harganya 600.000 ya, dijual ke pesantren 550.000 kan gitu kan ya. Kasur yang biasanya misalnya 900.000 jadi 800.000 misalnya begitu. Ranjang biasanya harganya lebih murah kalau melakukan baik salam. Nah, jadi penjual mendapatkan keuntungan lebih dari pemutaran uang 150 juta ini selama berapa bulan nih? Selama sekitar 7 atau 8 bulan ya. Lah 8 bulan dia putarkan uangnya, kemudian nanti 1 bulan sebelumnya dia tinggal pakai lagi kan. Dia tinggal pakai untuk pengadaan sesuai permintaannya pondok pesantren begitu ya. Paham ya? Jadi intinya apa? Intinya baik salam itu uangnya sekarang, oke? Ini uangnya harus dikasih sekarang. Kemudian barang-barang ini nanti penjual menghantarkan ke pesantren, ke pondok itu nanti sesuai kesepakatan. Kapan itu? Misalnya Juli 2021, oke? Ya. Keuntungan buat pondok apa? Dapat harga murah ya. Dapat harga murah, kemudian ketersediaan barang ya. Nggak perlu bingung-bingung lagi nanti mencari. Kalau untuk penjual dia mendapatkan keuntungan lebih dari pemutaran dana tersebut. Paham ya? Nah, kalau petani gimana? Kalau petani berarti dia mendapatkan modal dulu, mendapatkan modal untuk bercocok tanam. Misalnya dalam 8 bulan ini bisa panen 2 kali ya, berarti panen sekalinya bisa dia jual ke orang lain, kemudian nanti dia bercocok tanam lagi, menyediakan sesuai permintaan pembeli kan gitu ya kalau petani ya. Atau sebenarnya sah-sah aja petani itu ketika mendapatkan pesanan beras dia tidak dipakai untuk bercocok tanam, dia dipakai buat usaha yang lain, itu sah-sah aja. Yang penting ketika hari H sesuai disepakati, si petani harus memastikan ketersediaan barang berasnya yang diminta oleh pembeli begitu. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Wah, ini atasnya nggak kelihatan ya. Anda mundurkan. Nah, gini. Oke. Jelas ya? Naikkan dulu. Nah. Itu ringkasan dari baik salam. Untuk pertemuan besok ya, kita akan membahas tentang baik taksid ya, cicil, kredit dan urbun. Mana urbun? Urbun dan DP. Oke. Minggu depan hari besok karena waktunya 2 SKS, maka pertemuan besok kita bahas tentang kredit dan uang DP. Nah, kalian masih bingung kan? Kenapa kredit itu kok sekarang harus pakai uang DP? Nah, tapi kenapa pakai uang DP nggak harus kredit? Kalau di otak kalian ya, anak-anak santri kelas anak kelas 11 masih bingung lah antara DP dan kredit ya. Nanti Ana jelaskan besok untuk
versi bahasa Indonesianya. Oke, cukup jelas ya. Kalau jelas, kalau masih ada pertanyaan yang bingung apa, nanti kita jelaskan lagi. Oke, kita tutup. Kalau ada pertanyaan, tanya aja lewat WhatsApp. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.